Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Kevin. Di video sebelumnya telah saya bahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Trello untuk membantu proyek kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengintegrasikan board yang ada di Trello dengan bot Telegram. Nah, video ini merupakan video dokumentasi untuk pengerjaan tugas di mana dalam pengerjaannya saya dibantu oleh dua rekan saya, yakni Jales Febri dan Rois Sarifudin. Baiklah, mari kita mulai. Yang perlu kita siapkan adalah akun Trello dan juga akun Telegram, dan pastikan di akun Trello teman-teman sudah terdapat tim dan juga board di dalamnya. Seperti di sini di akun saya sudah ada tim Rojak Tim, kemudian isi boardnya adalah proyek pengembangan dan juga proyek web. Ada dua board di dalam tim ini, dan yang ingin saya integrasikan dengan Telegram atau bot Telegram yakni proyek pengembangan web aplikasi restoran. Nah, jadi kita juga harus menentukan board mana yang ingin kita integrasikan ke bot Telegram. Nah, jika sudah seperti ini, sudah memiliki akun, sudah memiliki board, kita bisa beralih ke aplikasi Telegram. Nah, di aplikasi Telegram ini saya menggunakan aplikasi versi desktop. Teman-teman bisa menggunakan yang versi web ataupun versi Android, terserah. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke icon search, lalu kita ketikkan Integram. Lebih tepatnya Integram bot agar bisa lebih spesifik. Nah, di sini kita lihat di hasil global search yang paling atas ada bot Integram dengan username @integram_bot. Nah, jadi pastikan username-nya seperti ini. Untuk link botnya akan saya taruh di link deskripsi video ini. Kemudian kita klik dan akan masuk ke halaman room chat dari bot Telegram ini atau bot Integram ini. Jadi pastikan username-nya sama. Kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa klik tombol start. Nah, di sini nanti kita akan dibalas oleh bot ini dengan berbagai pilihan. Kita bisa pilih Trello karena kita di sini menggunakan Trello. Jadi untuk Integram ini tidak hanya Trello saja, tapi juga bisa kita mengintegrasikan GitLab, GitHub, dan lain-lain menggunakan bot yang ada di Integram ini. Nah, kita bisa pilih bot Trello, kita klik. Kita akan langsung diarahkan ke halaman room chat bot Trello. Nah, bot Trello ini dengan username @Trello_bot bisa kita lihat di sini. Nah, jika sudah masuk ke room chatnya bot Trello, bisa kita klik lagi tombol start. Nanti otomatis Trello bot akan mengirimkan kita sebuah link untuk mengautorisasi akun Trello kita dengan bot ini. Jadi pastikan di browser kita sudah login di akun Trello kita masing-masing. Bisa kita klik linknya. Tampilannya nanti akan seperti ini, di mana tampilan ini memberitahu kita bahwasannya Integram memerlukan akses ke dalam akun Trello kita. Nah, seperti ini telah disebutkan semua apa saja yang diperlukan oleh Integram. Jika kita sudah menyetujui, kita bisa klik tombol allow di sini. Nah, nanti otomatis bot Trello akan mengirimkan kita pesan. Di sini juga akan muncul notifikasi di browser kita. Kita bisa pilih salah satu. Di sini saya klik tombol open pada browser saya, dan nanti juga sama-sama akan diarahkan ke halaman room chat bot Trello ini. Seperti ini, kita sudah mengautorisasi. Kita tinggal memilih board mana yang ingin kita autorisasikan atau kita integrasikan dengan Telegram ini. Kita juga bisa mengautorisasi dengan klik perintah ini, atau kita klik aja nanti untuk memutuskan integrasi antara Trello dengan akun Trello kita. Di sini kita pilih yang pengembangan web aplikasi restoran ini. Oke, kita klik. Nah, nanti kita akan disuruh untuk memilih grup atau private message. Ini artinya kita akan memasukkan bot Trello ini ke grup mana yang ingin kita gunakan, seperti itu. Jadi karena pengerjaan proyek tentu membutuhkan tim atau grup, maka kita pilih choose the group, lalu akan dipilih atau diberi link, kita klik.
kita bisa memilih grup mana atau grup tim mana yang ingin kita gunakan. Misalnya saya bekerja atau bekerjasama dengan rekan-rekan saya dengan grupnya bernama Project Team, jadi saya pilih. Nah, ini fungsinya adalah kita akan memasukkan bot Trello ini ke dalam grup Project Team ini. Nah, setelah kita berhasil masuk, maka akan otomatis mengirimkan pesan seperti ini. Kemudian di sini kita disuruh untuk mengatur notifikasi pada board ini. Nah, di sini kita bisa memilih board untuk mengintegrasikannya ke sini. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kita bisa melakukan tuning atau pengaturan untuk notifikasinya mana saja yang perlu diaktifkan. Saya menggunakan default, jadi saya biarkan dan saya klik finish. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk mengintegrasikan bot Trello dengan akun Trello kita. Nah, sekarang kita bisa memulai untuk mencobanya, tapi sebelumnya kita buka di halaman board ini, board yang kita integrasikan tadi. Nah, nanti dengan bot Trello ini kita bisa menambahkan chart atau langkah-langkah yang akan kita masukkan ke dalam list di dalam sebuah board proyek pengembangan web aplikasi restoran atau board yang telah kita pilih tadi. Jadi di board ini kita sepertinya masih belum ada fitur penambahkan list atau menambahkan board. Di sini hanya ada menambahkan sebuah card saja. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Trello-nya. Nah, ini adalah tampilan board yang ingin kita kita integrasikan seperti itu. Sebentar, ini saya aktifkan dulu. Nah, tadi kan saya melakukan arsip pada chart di sini tadi. Otomatis di Telegram ini akan memunculkan notifikasi dari bot Trello ini. Tertulis bahwa username saya mengarsipkan sebuah card. Nah, di dalam board proyek pengembangan web aplikasi restoran, di dalam list perancangan dan analisa kebutuhan. Ini tadi kan saya arsipkan. Nah, apa yang diarsipkan? Yang diarsipkan adalah card dengan nama tes, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan card. Misalnya di sini saya klik slice, bisa kita klik slice ataupun kita klik tombol slice ini. Kemudian akan muncul beberapa perintah, kita pilih yang create card, yang ini, slice new at Trello_bot, kita klik. Nah, setelah itu akan dibalas oleh botnya, jadi dibalas melalui bot ya teman-teman. Kita klik botnya, kemudian kita pilih di sini board yang ingin kita pakai. Kemudian di sini akan muncul daftar listnya. Di sini kan ada 5 list ya, sesuai dengan yang saya buat di sini ada 5 list. Kita pilih yang mana ya, yang implementasi aja coba. Kita pilih yang implementasi. Kemudian kita tulis card-nya kayak gimana, misalnya di sini implementasi selesai. Nah, maka nanti akan muncul di grup kita. Jadi saya menambahkan card-nya melalui bot Trello, tapi nanti akan dinotifikasi oleh bot Trello kepada anggota yang ada di grup ini bahwa saya telah menambahkan card dengan nama implementasi selesai ke dalam list implementasi di dalam board proyek pengembangan web aplikasi. Seperti itulah, kita lihat di bagian boardnya apakah sama. Nah, di sini kita tulis implementasi selesai. Sudah tertulis implementasi selesai seperti yang kita buat tadi. Nah, misalnya di sini kita ingin buat lagi, di sini masih belum ada itu ya, belum ada lagi. Coba kita tambahi. Dibalas oleh bot, kemudian kita pilih implementasi. Di sini tes misalnya. Nah, sekarang di grup project team juga muncul notifikasi kembali bahwasanya saya menambahkan card dengan nama tes di dalam list implementasi ke dalam board proyek pengembangan web aplikasi. Setelah kita lihat di sini sudah berhasil ditambahkan.
Jadi nggak perlu kita refresh halamannya, nanti secara otomatis akan secara real time akan terupdate di sini. Misalnya di sini kita arsip, implementasi selesai juga kita arsip, seperti itu. Nah, untuk arsip-arsip ini nanti akan masuk ke dalam show menu ini teman-teman. Bisa kita lihat di show menu, kemudian more. Nah, ini nanti ada arsip item, bisa kita klik. Nah, ini adalah beberapa card yang telah kita arsipkan. Jadi untuk menghapus card kita harus mengarsipkan terlebih dahulu, baru kita hapus melalui sini. Untuk penghapusan list dan board telah kita bahas di video sebelumnya. Bisa kita lihat videonya di atas notifikasi. Nah, kemudian untuk yang saya arsipkan tadi sudah diinformasikan oleh Trello-nya. Tadi yang saya tambahkan berubah menjadi card arsip. Jadi Trello ini tidak mengirimkan notifikasi kembali, tetapi hanya mengubah saja pesannya menjadi chart arsip seperti itu. Dan juga yang ini implementasi selesai juga diubah. Jadi Trello nggak nyepam di sini. Yang awalnya menambahkan diganti arsip. Kita juga bisa menambahkan di sini misalnya coba 1. Nah, walaupun kita menambahkan melalui aplikasi Trello-nya langsung, si Trello bot ini tetap mengirimkan notifikasi melalui sini. Coba 1, andai kata di sini saya arsipkan melalui sini arsip. Nah, otomatis di sini nanti juga akan hilang masuk ke arsip. Kita hapus. Nah, seperti itu. Sekarang sudah selesai semua, sudah terintegrasi. Member yang lain juga bisa menggunakan. Jadi alurnya adalah kita menyiapkan akun Trello, kemudian menyiapkan boardnya, termasuk listnya, karena kita tidak bisa membuat sebuah list di Trello, maksudnya di bot Trello ini. Jadi kita membuat listnya di sini di aplikasi Trello. Di bot Trello kita hanya bisa menambahkan sebuah card atau beberapa card ke dalam list-list yang telah kita buat seperti itu. Jadi untuk menambahkan list atau menambahkan chart kita harus membuat list terlebih dahulu melalui aplikasi Trello, baru kita bisa membuat list-listnya, buat daftar-daftarnya atau cardnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi yang ada di sini. Kita bisa klik pilih board, lalu board yang mana, dan di sini kita bisa mengatur notifikasi mana yang diaktifkan dan notifikasi mana yang dinonaktifkan. Kita aktifkan semua juga bisa di sini. Kemudian kita finish tuning. Nah, misalnya kita beri label, maka setelah kita aktifkan labelnya, otomatis akan muncul notifikasi di sini. Bisa kita lihat kembali. Nah, labelnya tadi sudah kita aktifkan. Coba misalnya kita nonaktifkan. Kita finish tuning. Kemudian labelnya kita matikan di sini misalnya. Edit label, kita hapus, kita ganti biru, kita save. Dan di sini Trello sudah tidak memberikan notifikasi lagi mengenai label karena notifikasinya telah kita nonaktifkan. Oleh karena itu di sini kita aktifkan kembali juga tidak apa-apa. Kita finish tuning. Kita matikan labelnya. Entah kalau mematikan untuk menghapus label ini apakah ada notifikasinya atau enggak, kita lihat. Ternyata untuk menghapus label di sini ada notifikasinya. Berarti setelah kita nonaktifkan, kita aktifkan kembali, sudah berhasil. Seperti itu. Untuk reautorisasi kita bisa menghapus dengan cara ini, kita klikkan perintah /reauthorize, atau bisa kita klik langsung seperti ini.
Nah, maka nanti otomatis Trello bot akan mengirimkan kita pesan seperti ini, yang artinya kita sudah tidak terintegrasi dengan bot Trello ini. Tapi sebelumnya kita juga perlu untuk masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Nah, di dalam pengaturan ini kita bisa melihat di bagian application. Nah, ini ada Integram. Integram ini bisa kita revoke. Kita klik revoke, kemudian kita pilih, dan sekarang kita lihat apakah di dalam sebuah board kita masih mendapatkan notifikasi. Misalnya di sini saya membuat list lagi. Akhir. Sudah tidak ada notifikasi ya teman-teman. Saya hapus. Saya arsip. Sudah tidak ada notifikasi lagi, artinya akun Trello kita sudah berhasil di reautorisasi atau diputuskan integrasinya dengan bot yang ada di Telegram ini. Dan jangan lupa kita juga bisa mengeluarkan Trello bot dari grup yang telah kita pilih tadi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya untuk menggunakan Trello bot ini ke dalam grup, Trello tidak harus dijadikan admin, walaupun si Trello ini tidak memiliki akses ke pesan, tetap Trello masih bisa mengirimkan pesan dan tidak perlu dijadikan admin seperti itu. Kita remove the group. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk uji coba integrasi aplikasi Trello dengan bot Trello yang ada di Telegram dan memutuskan integrasinya. Mungkin sampai sini video mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.